Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini di mata kuliah pelajaran stilistika saya berkesempatan untuk memaparkan tentang penjelasan bunyi suprasegmental dan gestural. Berarti di sini ada dua pembahasan pokok yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama tentang bunyi suprasegmental dan yang kedua yaitu tentang gestural. Yang pertama tentang bunyi suprasegmental. Apa sih bunyi suprasegmental itu? Menurut Hare dalam bukunya tahun 2012 halaman 120 mengemukakan bahwasanya dalam arus ujaran ada bunyi yang dapat disegmentasikan sehingga disebut bunyi segmental, tetapi yang berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek dan jeda bunyi tidak dapat disegmentasikan. Bagian dari bunyi tersebut disebut bunyi suprasegmental atau prosodi. Sedang menurut Mas Nur Muslih pada bukunya tahun 2013 halaman 61 mengemukakan bahwasanya bunyi-bunyi yang dapat disegmentasikan disebut bunyi segmental, tetapi ada juga yang tidak bisa disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi itu mengiringi, menindih atau menemani bunyi segmental, baik vokoid maupun kontoid. Oleh karena sifatnya demikian, bunyi itu disebut bunyi suprasegmental. Jadi bunyi suprasegmental itu apa? Bunyi suprasegmental itu tentang keras lembut, panjang pendek dan jeda bunyi. Itu menurut Hare. Sedang menurut Mas Nur Muslih, apa itu bunyi suprasegmental? Bunyi suprasegmental yaitu bunyi yang mengiringi, menindih ataupun menemani bunyi segmental. Sekarang kita bahas tentang kelompok bunyi-bunyi suprasegmental. Menurut referensi saya di sini ada 4, yaitu berdasarkan tinggi rendahnya bunyi atau yang biasa disebut dengan nada. Dan yang kedua menurut keras lemahnya bunyi atau yang biasa disebut dengan tekanan. Dan yang ketiga menurut panjang pendeknya bunyi atau yang biasa disebut dengan durasi. Dan yang terakhir yaitu menurut kesenyapannya atau yang biasa disebut dengan jeda. Poin yang pertama yakni tentang tinggi rendahnya bunyi atau yang biasa disebut dengan nada, tona atau pitch. Di sini saya memiliki 2 poin untuk nada, yaitu yang pertama, nada dapat dibedakan atas nada naik, nada turun naik, dan nada naik turun. Dan untuk poin yang kedua yaitu nada dipengaruhi oleh ketegangan pita suara dan getaran pita suara. Semakin cepat getarannya, nada yang terdengar akan semakin tinggi. Contoh di sini saya punya satu kata, yaitu kata sate dengan intonasi akhir yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kata sate dengan intonasi akhir datar turun yang biasanya digunakan untuk memberitahukan. Seperti kata sate, yaitu seorang penutur ingin memberitahukan bahwa itu ada sate. Contoh yang kedua yaitu kata sate dengan intonasi akhir datar naik yang biasanya digunakan untuk kata tanya. Seperti contoh yang kedua ini kata sate, yaitu penutur ingin menanyakan keberadaan sate. Sedang contoh yang ketiga yaitu kata sate dengan intonasi akhir datar tinggi atau yang biasanya digunakan untuk sebuah kata perintah. Seperti contoh yang terakhir ini kata sate yang berartian bahwa seorang penutur ini memanggil tukang sate. Catatannya di sini yaitu yang saya dapat dari guru linguistik saya berkata seperti ini. Secara non-linguistik, nada pun bisa menunjukkan kadar emosi penutur. Maksudnya yaitu dengan nada bicara seseorang kita dapat mengetahui kadar emosi seorang penutur itu. Selanjutnya yaitu tentang bunyi suprasegmental berdasarkan keras lemahnya bunyi atau yang biasa disebut dengan tekanan. Di sini saya juga memiliki 2 poin untuk tekanan, yaitu yang pertama, tekanan dipengaruhi oleh kekuatan arus udara. Semakin kuat tegangan arus udara, bunyi terdengar semakin keras. Poin yang kedua yaitu dalam bahasa Indonesia, tekanan tidak membedakan makna dalam kata tetapi membedakan maksud dalam tuturan kata. Maksudnya gimana? Kita langsung beralih kepada contoh. Pada kalimat pertama yaitu saya membeli buku dengan tekanan pada kata saya yang memiliki maksud dari penutur ini adalah bahwa yang membeli buku adalah saya, bukan yang lainnya.
Sedang untuk contoh yang kedua, yaitu kata saya membeli buku dengan tekanan pada kata membeli. Yang dimaksudkan yaitu buku ini saya beli, bukan saya pinjam atau yang lainnya. Sedang untuk contoh yang ketiga, yaitu dengan kata saya membeli buku memberikan tekanan pada kata buku. Yang dimaksudkan oleh penutur yaitu yang saya beli adalah buku, bukan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu menurut bunyi suprasegmental menurut panjang pendeknya bunyi atau yang biasa disebut dengan durasi. Durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Contoh, pada kalimat awas jatuh dan saya senang. Jika pada kalimat awas dan jatuh ini tidak fungsional, tapi pada kalimat awas jatuh ini fungsional. Sedang untuk kata saya dan senang ini tidak fungsional menggunakan durasi, tapi untuk kata saya senang ini durasi fungsional. Yang terakhir yaitu tentang kesenyapan atau yang biasa disebut dengan jeda. Di sini saya memiliki 3 poin untuk jeda, yaitu yang pertama, jeda atau perhentian dapat terjadi antar kalimat, antar kata dan antar silaba. Jeda antar silaba biasanya ditandai dengan tanda plus, sedang jeda antar kalimat jeda antar kata biasanya ditandai dengan garing 1. Sedang jeda antar frasa biasanya ditandai dengan garing 2. Jeda antar kalimat biasanya ditandai dengan tanda pagar. Dalam bahasa Indonesia, jeda sangat fungsional. Contohnya, anak pejabat yang nakal memiliki jeda pada kata setelah anak. Jedanya berada di setelah kata anak. Anak pejabat yang nakal yang dimaksudkan adalah anak seorang pejabat yang nakal. Sedang contoh yang kedua yakni anak pejabat yang nakal yang dimaksudkan adalah anak seorang pejabat yang mana memiliki sifat nakal. Jadi untuk dua contoh ini sangat berbeda. Nah, kita sudah sampai pada poin pembahasan yang kedua yaitu tentang gestural. Sebelum kita membahas tentang gestural, maka saya akan mengenalkan tentang bahasa nonverbal. Mengapa saya membahas tentang bahasa nonverbal? Karena bahasa di sini ada 2 yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Maka kita sebaiknya mengetahui lebih dahulu tentang bahasa nonverbal. Apa itu bahasa nonverbal? Menurut Kuncoro Ningrat pada tahun 1994, bahasa nonverbal adalah bahasa yang disampaikan melalui aspek non-linguistik, yaitu penyampaian pesan yang mengacu pada beberapa cara selain kata, yaitu kontak mata, gerak anggota badan serta ekspresi wajah, gerak mata, gerak kepala, gerakan tangan, gerakan badan, dan kombinasi yang satu dengan yang lainnya. Sedang menurut Pranowo pada tahun 2009 mengungkapkan bahwasanya bahasa nonverbal adalah bahasa yang diungkapkan dalam bentuk mimik, gerak tubuh, sikap, atau perilaku. Sedang menurut Knapp dan Hall pada tahun 2002 mengemukakan bahwasanya komunikasi nonverbal mengacu pada beberapa cara selain penggunaan kata-kata sebagai konteks bahasa verbal dalam berkomunikasi. Jadi bahasa nonverbal itu apa? Bahasa yang selain kata, itu adalah bahasa nonverbal. Nah, itu kan dalam Rahmat tahun 2012 halaman 285 mengemukakan bahwa bahasa nonverbal diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama pesan kinestetik, yang kedua paralinguistik, yang ketiga proksemik, yang keempat olfaksi, yang kelima sensitivitas kulit, dan yang terakhir artifaktual. Sebelumnya saya minta maaf karena untuk pembagian ini saya kurang bisa menjelaskan satu persatu. Karena apa? Karena saya di sini lebih memilih untuk fokus pada pesan kinestetik. Karena apa? Dalam pesan kinestetik ini nanti kita akan berjumpa dengan pembahasan pokok kita yaitu gestural. Baik, kita sampai pada pesan kinestetik.
Pesan kinestetik atau pesan gerak tubuh yaitu pesan menggunakan gerak tubuh yang berarti. Di sini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama pesan fasial, yang kedua pesan gestural, dan yang terakhir pesan postural. Akhirnya kita sampai dengan pesan gestural. Apa itu pesan gestural? Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan atau mengomunikasikan berbagai makna. Maaf. Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengomunikasikan berbagai makna. Jadi gerakan anggota tubuh kita itu untuk mengomunikasikan berbagai makna yang kita harapkan. Contoh, menyimpan makna diam. Contoh wujud bahasa nonverbal gestural. Di sini bahasa verbalnya berupa kata seorang yang berkata seperti ini. Yang namanya pembinaan, kita itu harus punya materi yang harus disampaikan. Sedang untuk bahasa nonverbalnya, yaitu teksnya seperti ini. Ibu Sekretaris Tim Penggerak PKK menatap ibu-ibu PKK. Ibu Sekretaris Tim menatap ibu-ibu PKK. Ibu Sekretaris Tim Penggerak PKK memegang buku di tangan kirinya dengan kepala ke kiri. Jadi di sini itu konteksnya itu seorang sekretaris tim penggerak PKK ini menjelaskan bahwasanya jika namanya pembinaan, kita itu harus punya materi yang harus disampaikan seperti ini kurang lebihnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.